Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Inovasi Pendidikan Nasional, Bimbingan dan Konseling, izin mempresentasikan mengenai manajemen konseling di sekolah. Nah, sebelum masuk materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama itu ada Nur Latifah, 2 Fadila Yudi, 3 Lutfi Laksita, 4 Salvi Septiani, 5 Rahmawati Biah, 6 Mutia Rahmasari, 7 Yogi Agung Rahman, 8 Gwenensis Ariesta, 9 Pulung Pinaring, 10 Zahra Ainil, 11 Lana Nusiratul Umi. Next. Untuk materi pertama, kita masuk ke pengertian. Seperti judulnya, manajemen konseling di sekolah. Jadi kita ada istilah manajemen ya. Nah, manajemen ini berasal dari bahasa Inggris, manajemen, dengan kata kerja to manage, yang artinya mengelola atau mengurusi. Nah, jadi manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi yang mencapai tujuan tertentu. Nah, hal ini dapat dimaknai bahwa manajemen memiliki beberapa esensi ya. Itu yang tadi yang pertama, manajemen sebagai suatu proses kegiatan. Yang kedua, manajemen sebagai manajemen untuk mencapai tujuan. Terus yang ketiga, manajemen memanfaatkan sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud ini seperti manusia, lingkungan, fasilitas, sarana, prasarana, dan lain-lain. Nah, menurut Stoner dalam Sugio, mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, menurut Hasibuan, sebagaimana dikutip dalam Badrudin, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan secara umum bahwa manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, tadi juga selain kata manajemen ada kata konseling. Nah, sebenarnya ini bimbingan dan konseling ya yang dimaksud ya. Jadi bimbingan dan konseling di sekolah merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang keberadaannya sangat dibutuhkan, khususnya untuk membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Nah, menurut Salahuddin, bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapatkan latihan khusus untuk itu, dengan tujuan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, untuk kesejahteraan dirinya secara optimal, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi apabila diterapkan ke dalam pelayanan bimbingan dan konseling, maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara. Next. Nah, apabila diterapkan ke dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan konselor untuk mendayagunakan serta mengoptimalkan semua komponen atau sumber daya yang ada, contohnya seperti tenaga, dana, sarana, prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Ialah fungsi manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, keadaan, dan kemampuan organisasi agar relevan dengan tujuan yang dicapai.
Yang kedua, prinsip pengelolaan, yang ialah suatu manajemen dilakukan secara sistematik dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketiga, prinsip mengutamakan tugas pengelolaan, di mana seorang manajer bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan manajemen, baik pelayanan internal maupun eksternal. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, ialah seorang manajer harus memiliki sifat yang bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan mampu berhubungan baik dengan semua personil di dalam organisasi tersebut. Yang terakhir ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini didasarkan pada 15 pengorganisasian manajemen terkait dengan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan tugas masing-masing personil. Next. Yang selanjutnya ada karakteristik manajemen berbasis sekolah atau biasa disebut MBS. Karakteristik MBS tidak terlepas dari karakteristik sekolah yang efektif, yang dapat dipandang sebagai sebuah sistem, maka dalam hal ini karakteristik MBS merupakan elemen-elemen yang perlu dimiliki yang dikategorikan dalam input, proses, dan output. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik manajemen berbasis sekolah menurut Kamars. Nah, jadi seperti yang tadi udah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa karakteristik MBS ini kan merupakan elemen-elemen yang perlu dimiliki yang dikategorikan dalam input, output sama proses. Nah, supaya lebih enaknya, saya jelasin dari bawah dulu ya, dari yang input pendidikan. Apa sih input pendidikan itu? Nah, input pendidikan ini adalah segala sesuatu yang harus ada dan harus tersedia yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Jadi suatu proses ini tidak bisa terlaksana jika input pendidikan ini belum ada. Makanya kenapa input pendidikan di sini sangat penting. Nah, input pendidikan ini tuh berupa sumber daya, terus perangkat, sama sumber daya, terus perangkat lunak, sama harapan-harapan. Nah, untuk sumber daya sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu ada sumber daya manusia sama sumber daya non-manusia. Untuk sumber daya manusianya itu sendiri, itu tuh contohnya itu kayak kepala sekolah, terus ada staf administrasi, guru, siswa. Nah, itu tuh sumber daya yang dibutuhkan selama proses manajemen berbasis sekolah ini. Nah, terus yang kedua untuk perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini tuh bukan berarti perangkat lunak beneran ya. Ini tuh lebih kayak ke struktur organisasi, terus kayak tujuan sekolah itu sendiri, terus kayak rencana sekolah ke depannya. Nah, itu tuh masuk ke dalam input perangkat lunak. Nah, terus yang terakhir itu kan harapan-harapan atau input harapan. Nah, input harapan ini tuh contohnya tuh kayak visi misi, terus kayak sasaran sekolah ke depannya, dan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah untuk masa yang akan datang. Kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pendidikan. Nah, proses pendidikan ini tuh adalah kayak proses tuh apa ya, lebih kayak ke mengubah gitu. Jadi gimana caranya mengubah input kan bisa dikatakan sebagai bahan mentah ya. Nah, bagaimana caranya mengubah input ini menjadi suatu output atau hasil atau luaran yang diharapkan oleh sekolah tersebut. Nah, proses ini tuh proses ini tuh contohnya kayak proses pembelajaran yang memiliki efektivitas tinggi, terus juga butuh kepemimpinan sekolah yang kuat, terus juga lingkungan sekolah yang aman dan tertib, itu masuk ke dalam proses. Dan pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, itu juga masuk ke dalam proses. Jadi proses ini tuh sebenarnya lebih kepada
proses pengambilan keputusan. Jadi kalau di dalam sekolah, kalau di dalam manajemen sekolah ini sendiri, proses itu tuh dikatakan sebagai apa ya? Kita tuh mengambil keputusan ke depannya gitu. Kayak misalnya nanti sekolah mau kayak gimana? Ada keputusan A dan keputusan B, terus akhirnya diambil keputusan A. Dan itu keputusan itu tuh akan berpengaruh pada luaran atau output yang nantinya akan yang nantinya diharapkan untuk ada kayak gitu. Nah, selanjutnya ada output atau luaran. Nah, kan output ini tuh kayak hasil yang diharapkan sama sekolah kan. Nah, hasil yang diharapkan sekolah ini, output itu tuh jadi karena itu hasil, jadi itu dibagi jadi 2 karakteristik. Jadi diklasifikasiin lagi. Output ini diklasifikasiin lagi jadi 2. Yang pertama itu ada prestasi akademik, terus yang kedua ada prestasi non-akademik. Jadi harapan sekolah atau hasil yang sekolah harapkan dari proses manajemen ini tuh adalah yang pertama prestasi akademik, terus yang kedua ini ada prestasi non-akademik. Nah, prestasi akademik ini contohnya, kalau dulu kan masih ada UN ya, masih ada ujian nasional. Nah, dari ujian nasional ini kan ada yang namanya hasil. Hasilnya itu kan disebut sama NEM. Nah, sekolah ini mengharapkan siswanya ini memiliki NEM yang tinggi. Terus juga kayak misalnya lomba karya ilmiah gitu. Terus kayak berpikir kritis, kreatif, terus juga ilmiah, dan kayak menang untuk beberapa lomba. Nah, itu untuk prestasi akademis. Tapi karena di sini terkhusus untuk prestasi akademis, jadi lombanya pun yang berkaitan dengan mata pelajarannya. Nah, sedangkan untuk prestasi non-akademis ini, itu tuh selain akademis, jadi itu juga bisa lomba prestasi juga, tapi kayak misalnya lomba seni, kayak ngelukis, nyanyi, ya pokoknya kayak gitu. Sama selain itu ada juga kayak keingintahuan yang tinggi itu juga masuk kepada prestasi non akademis. Terus kayak siswa bisa memberikan toleransi yang sesuai, itu juga masuk ke prestasi non akademis. Oke, next. Baik, selanjutnya ada MBS menurut Mesiono tahun 2010 halaman 102. MBS menurut Mesiono merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsep ini lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, karakteristik MBS menurut Mesiono adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Suasana dan lingkungan sekolah, baik fisik maupun psikologis, merupakan prasyarat utama terlaksananya suatu proses pembelajaran secara optimal. Iklim sekolah yang kondusif memberikan perlindungan kepada siswa dan warga sekolah lainnya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai target rencana yang ditetapkan. Karena itu, salah satu ciri utama sekolah yang efektif terlihat dari lingkungan sekolah yang tertib, menyenangkan, aman, dan tertib sehingga siswa merasa betah belajar dan bersosialisasi dengan warga sekolah dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada perumusan visi, misi, dan target mutu yang jelas. Sekolah efektif mempunyai visi dan misi lembaga yang akan dicapai secara jelas dan lugas. Visi ini merupakan pandangan masa depan lembaga tentang keberadaan dirinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan misi merupakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi lembaga. Untuk mencapai visi dan misi ini, sekolah harus menetapkan target-target baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang, sehingga arah kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini selalu berpegang kepada visi dan misi lembaga melalui upaya-upaya mencapai target-target mutu yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kepemimpinan sekolah yang kuat. Di dalam sekolah, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat sentral dalam mengelola dan menggerakkan semua sumber daya pendidikan yang tersedia.
Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi dan misi lembaganya melalui pencapai target-target pendidikan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif untuk memperbaiki kinerja sekolah. Yang keempat, ada harapan prestasi yang tinggi. Sekolah mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi siswa dan lembaganya. Kepala sekolah mempunyai komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan kinerja sekolah secara optimal. Untuk meningkatkan kinerja sekolah yang optimal, kepala sekolah harus mempunyai komitmen dan motivasi yang kuat. Di sini, guru mempunyai harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai tingkat prestasi yang maksimal. Walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah, mereka sebaiknya melaksanakan, mohon maaf guys, saya ulangi, guru mempunyai harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai tingkat prestasi yang maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah. Sedangkan murid mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Harapan yang tinggi dari unsur-unsur tadi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah selalu dinamis untuk selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Yang kelima, ada pengembangan staf sekolah secara terus-menerus. Pengembangan staf sekolah, baik tenaga kependidikan maupun administratif, merupakan salah satu usaha sekolah efektif untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pengembangan staf tadi bisa berupa in-service atau on-service training yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan lainnya, bukan berdasarkan permintaan pihak luar sekolah. Karena itu, kepala sekolah harus terus-menerus melakukan pengamatan, supervisi, dan penjajakan kebutuhan dan kemampuan setiap staf pengajar dan tenaga lainnya, sehingga mereka mendapatkan training yang sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Yang keenam, ada evaluasi belajar untuk penyempurnaan pembelajaran. Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan tingkat daya serap dan kemampuan anak didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, fungsi evaluasi ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada komunikasi dan dukungan orang tua serta masyarakat. Peran serta dan dukungan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan andil yang besar bagi efektivitas suatu sekolah. Dukungan ini bukan hanya dalam bentuk sumbangan dana pendidikan, tetapi yang lebih penting adalah sumbangan pemikiran untuk memperbaiki kinerja sekolah dan prestasi siswa. Karena itu, sekolah efektif selalu melakukan komunikasi intensif dengan orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam perencanaan target mutu, pengambilan keputusan, penyelenggaraan pendidikan secara umum. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat manajemen bimbingan dan konseling. Terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dengan adanya manajemen bimbingan ini menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, peranan bimbingan dan konseling itu dapat terlaksana dengan optimal. Dan yang terakhir,
meningkatnya motivasi dan profesionalisme guru BK. Next. Baik, selanjutnya manajerial, bimbingan dan konseling yang baik di sekolah. Menurut Winardi, manajerial adalah perpaduan seni dan ilmu. Mohon maaf, menurut Winardi, tahun 2000, manajerial adalah kesanggupan mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Apabila sebelumnya tadi Winardi lebih menyorot bahwa manajerial ialah tentang pengambilan tindakan untuk mencapai tujuan. Menurut Thomas L. Whelan 2001 dan Paul Herstey dalam Wahajo Sumijo 2003 menjelaskan bahwa kemampuan manajerial adalah kemampuan dalam menggerakkan sumber daya agar dapat mencapai tujuannya dengan tepat, yang terdiri dari keahlian teknis, keahlian sumber daya manusia, dan keahlian konseptual. Berdasarkan sumber-sumber di atas dapat disimpulkan bahwa manajerial, bimbing, dan konseling adalah sebuah kemampuan perpaduan dari seni dan ilmu dalam mengatur segala sesuatunya dengan benar, yang berkaitan dengan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan, serta kemampuan untuk menggerakkan sumber daya agar tujuan dari bimbingan dan konseling dapat tercapai dengan tepat. Dengan menggabungkan next untuk PPT-nya. Terima kasih. Dengan menggabungkan pengertian manajerial dan bimbingan konseling seperti berikut indikator manajerial, bimbingan, dan konseling yang baik di sekolah. Yang pertama, yaitu perencanaan program bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Permasalahan yang dihadapi setiap sekolah tentu berbeda. Hal tersebut membuat kondisi sekolah juga berbeda. Program bimbingan dan konseling yang direncanakan haruslah disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan yang ada dalam sekolah tersebut. Tidak bisa program yang direncanakan di sekolah A dilaksanakan di sekolah B, karena belum tentu permasalahan dan kondisi yang ada di sekolah A terdapat di sekolah B. Apabila hal tersebut terjadi, yang terjadi adalah hasil program bimbingan dan konseling tersebut tidak optimal. Lalu yang organisasi sesuai dengan keahlian masing-masing. Bimbingan dan konseling tidak dapat berdiri sendiri. Agar tujuannya tercapai, pelaksanaannya haruslah melibatkan seluruh elemen dalam sekolah. Oleh sebab itu, agar tujuan bimbingan dan konseling dapat tercapai dengan tepat, maka dibentuk struktur organisasi dengan mempertimbangkan kemampuan-kemampuan dari seluruh elemen sekolah. Yang ketiga yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan yang baik adalah pelaksanaan yang sesuai dengan rencana awal, tanpa banyak improvisasi pada saat proses berjalan. Berikut juga dengan bimbingan dan konseling. Pada awalnya, bimbingan dan konseling itu direncanakan di awal dulu agar nanti pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang awal. Sebenarnya improvisasi itu tidak salah sih pada saat proses berjalan, tetapi yang harus dihindari itu improvisasi yang dapat mengganggu atau yang dapat berdampak pada hasil yang dicapai pada akhir proses bimbingan dan konseling, sehingga improvisasi yang dilakukan itu tidak mengganggu rencana awal dan tetap mengikuti alur rencananya. Yang keempat, pengawasan secara berkesinambungan dengan maksud terjaganya program bimbingan dan konseling agar tujuannya tercapai. Pengawasan
dalam program bimbingan konseling dilakukan dengan tujuan agar proses pelaksanaan bimbingan dan konseling berlangsung tidak melenceng jauh dari perencanaan awal program bimbingan dan konseling, termasuk tadi apabila ada improvisasi haruslah tidak berdampak besar terhadap terhadap hasil akhir dalam program bimbingan dan konseling. Manfaat lain dari pengawasan yaitu dapat menyusun ulang program dengan cepat dan tepat apabila dirasa harus melakukan improvisasi penanganan terhadap kasus yang sedang ditangani. Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus yang sedang ditangani itu ada pengembangan kasus atau kasus yang dinamis. Jadi kasus tersebut haruslah ada penanganan lanjutan begitu. Jadi program bimbingan dan konseling haruslah disusun ulang agar hasilnya sesuai dengan kondisi konseli atau kondisi orang yang sedang ditangani pada saat itu. Next. Nah, selanjutnya ada manajemen organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen organisasi. Manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Menurut Henry Fayol, organisasi adalah kegiatan perencanaan atau planning Menurut Henry Fayol, organisasi adalah kegiatan perencanaan atau planning, mengorganisasi atau organizing, mengkoordinir atau coordinating, dan mengawasi atau controlling, di mana serangkaian kegiatan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau disimpulkan itu, manajemen organisasi adalah suatu proses dari sebuah perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan bersama. Oke. Nah, selanjutnya itu ada manfaat fungsi dari manajemen organisasi. Jadi, yang namanya manajemen organisasi ini juga memiliki fungsi. Nah, fungsi-fungsinya itu antara lain ada 7. Yang pertama, fungsi yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Nah, jadi di sini manajemen organisasi ini melakukan perencanaan. Aduh, gimana ya jelasinnya? Sebentar dulu. Jadi di sini perencanaannya itu, yang dimaksud itu lebih ke arah merencanakan sebuah kegiatan. Jadi kan yang namanya organisasi atau lembaga kayak gitu pasti pernah melakukan pasti melakukan kegiatan. Entah itu melakukan kegiatan yang rutin ataupun tidak. Nah, kegiatan rutin atau tidak ini direncanakan itu melalui oleh fungsi perencanaan ini. Jadi fungsi perencanaan ini tugasnya itu tadi melakukan persiapan sebuah kegiatan. Nah, tapi bukan cuma itu doang. Fungsi ini juga bertugas untuk kayak udah ngerencanain kegiatan, juga ngerencanain berapa besar anggaran yang akan digunakan. Jadi bukan cuma ngerencanain kegiatannya doang, tapi ngerencanain mengenai anggarannya juga. Nah, terus yang kedua ada lead atau pengarahan. Nah, ini kan artinya fungsi pengarahan ya. Nah, fungsi pengarahan ini tuh lebih kayak ke apa ya? Nah, tadi kan sebelumnya itu fungsi perencanaan ya. Nah, fungsi pengarahan ini tuh yang melakukan kegiatan dari fungsi Jadi
si pengarahan ini tuh kayak ngarahin gitu loh. Nanti kegiatannya kayak gini nih, kayak gitu. Jadi yang ngarahin kegiatan yang udah disusun sama fungsi sebelumnya. Nah, terus yang kedua ini ada controlling atau fungsi mengawasi. Ya, sama kayak judulnya, sama kayak fungsinya. Jadi dia tuh emang tugasnya itu mengawasi agar kegiatan ini sesuai sama arahannya. Jadi sesuai kan. Jadi itu pertama, kan tadi yang pertama itu fungsi planning. Jadi direncanain dulu kegiatannya, anggarannya. Nah, baru kan masuk tuh ke pengarahan. Kegiatannya diarahin biar sesuai. Nah, yang ngawasin itu fungsi controlling. Jadi dia ini yang ngawasin kegiatannya ini supaya sesuai dengan arahan dari fungsi pengarahan. Kayak gitu. Paham nggak? Paham ya? Nah, terus yang keempat ini ada organizing atau fungsi pengorganisasian. Nah, kalau fungsi organisasi ini, dia itu tugasnya itu membantu si ketuanya ini, pemimpin organisasinya ini, untuk merencanakan dan memberikan kebijakan yang efektif. Sehingga kebijakan ini tuh nantinya bisa membantu para anggota ini supaya memiliki kinerja yang lebih baik lagi, yang lebih efektif lagi, kayak gitu. Karena jika fungsi pengorganisasian ini berjalan sebagaimana mestinya, maka kegiatan hasil yang didapatkan itu juga akan maksimal, seperti kayak kinerjanya maksimal. Jadi tujuannya ini bisa tercapai tepat pada waktunya, nggak ngaret-ngaret kayak gitu. Nah, terus yang kelima itu ada motivasi. Nah, motivasi ini tuh seperti pada umumnya gitu. Setiap orang itu kan pasti punya motivasi. Dan motivasi ini tuh yang akan memberikan dorongan kepada seseorang. Aku juga butuh motivasi gitu ya. Saya juga butuh motivasi. Motivasi ini akan mendorong saya untuk melakukan suatu hal dengan maksimal. Nah, motivasi ini penting banget dalam manajemen organisasi. Kenapa? Karena keberhasilan organisasi ini didukung oleh kinerja dari anggotanya gitu. Dan kinerja dari anggotanya ini bisa maksimal kalau misalnya para anggotanya ini memiliki motivasi Nah, terus yang keenam itu ada staffing atau kepegawaian. Nah, fungsi kepegawaian ini akan berguna ketika suatu organisasi ingin merekrut anggota baru. Nah, jadi ketika ada, mungkin kalau di BEM, HIMA gitu ada yang namanya oprek ya. Nah, ini tuh berguna banget. Jadi kepegawaian ini tuh yang nantinya merekrut, yang mengadakan oprek gitu untuk anggota baru. Nah, selain itu, fungsi kepegawaian ini juga berfungsi sebagai kayak dia tuh yang ngebentuk suasana kerja agar suasana kerja sama antara anggota organisasi atau mungkin dalam lembaga itu tuh bisa menjadi suasana yang nyaman kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada manajemen waktu atau time management. Nah, manajemen waktu ini sangat penting dalam menghasilkan kinerja yang efektif. Ya, kita juga tahu lah, maksudnya buat diri kita masing-masing aja, manajemen waktu ini penting banget. Buat kita nih, mahasiswa semester 4 yang tugasnya banyak, itu pasti manajemen waktu itu berguna banget buat kita, yang mepet-mepet gitu loh. Deadline ini, deadline itu gitu. Nah, manajemen waktu ini di organisasi juga sangat penting. Karena yang namanya suatu organisasi, itu kan udah harus jelas ya, apa yang mau dituju, apa capaiannya untuk waktu ini, waktu itu udah jelas gitu semuanya. Nah, karena itu semua udah jelas, otomatis manajemen waktu ini berfungsi banget supaya semuanya itu selesai tepat pada waktunya. Kayak gitu. Sekian, selanjutnya akan diteruskan oleh materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan manajemen organisasi. Tujuannya itu ada 3,
Yang pertama, membentuk koordinasi yang baik. Tentu, untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif, diperlukan koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik dapat didapatkan dengan adanya manajemen dalam sebuah organisasi. Karena dengan adanya manajemen, maka semua pekerjaan akan lebih terarah dan terkoordinasi. Selain itu, dengan membentuk koordinasi yang baik antara individu maupun divisi juga dapat melancarkan jalannya sebuah organisasi. Lalu tujuan yang kedua itu ada menetapkan kinerja efektif. Sama seperti tujuan dasarnya, yaitu mewujudkan tujuan organisasi dengan efektif. Untuk mewujudkan tujuan dengan efektif, maka juga diperlukan kinerja yang efektif pula. Dengan kinerja yang efektif dan terarah, maka tujuan dari organisasi juga akan lebih mudah tercapai. Lalu yang ketiga itu menetapkan lingkungan yang nyaman. Untuk membuat kinerja yang efektif, maka harus diciptakan lingkungan yang nyaman. Karena dengan lingkungan yang nyaman, dapat membuat anggota menjadi semangat untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, lingkungan yang nyaman juga membuat segala permasalahan dapat didiskusikan dengan baik. Sekian, oke next. Terima kasih. Yang selanjutnya ada mekanisme layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Nah, jadi analisis kebutuhan ini tuh merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru BK sebelum menyusun programnya. Jadi di sini tuh guru BK harus menganalisis terlebih dahulu apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik atau konseli. Yang kedua adalah tahap kedua ini adalah tahap yang dilakukan setelah analisis kebutuhan adalah menyusun perencanaan sebagai alat yang berguna untuk menanggapi kebutuhan yang telah teridentifikasi, menyusun tahapan implementasi, menentukan mana orang yang akan jadi bertanggung jawab dan menentukan jadwal yang akan dituangkan ke program tersebut dan sistem layanan. Jadi kalau yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini tuh dibagi ada dua aspek, yaitu penggunaan data dan penggunaan waktu. Yang pertama itu penggunaan data. Kumpulan data akan memberikan informasi penting dalam pelaksanaan program yang akan diperlukan untuk mengevaluasi program dalam kaitannya dengan kemajuan yang akan diraih oleh peserta didik. Sedangkan penggunaan data ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu data pendek atau data setiap akhir aktivitas. Yang kedua data jangka panjang. Data jangka panjang yaitu data jangka panjang yaitu data dalam suatu periode tertentu, misalnya dalam 1 semester. Yang kedua ini data jangka menengah, dan yang terakhir adalah data jangka panjang, yaitu data akhir serangkaian program, misalnya program tahunan yang merupakan data hasil seluruh aktivitas. Yang kedua ada penggunaan waktu. Nah, dalam penggunaan waktu ini tuh harus memperhatikan tingkat satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, jumlah guru BK, dan jumlah peserta didik yang akan dilayani. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini tuh merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, keefektifan, dan dampak dari program dan layanan bimbingan dan konseling terhadap perkembangan pribadi, sosial belajar, dan karir peserta didik. Yang kelima ada pelaporan. Laporan ini tuh akan digunakan sebagai program lanjutan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program selanjutnya. Dan yang terakhir ada tindak lanjut.
tindak lanjut atas laporan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling ini tuh digunakan untuk mengambil keputusan berupa tindak lanjut seperti apakah program ini akan dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan. Dan dapat juga digunakan untuk meningkatkan program atau memperbaiki program untuk mendukung perubahan-perubahan dalam sistem sekolah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk pada bagian inovasi yang diterapkan atau dikembangkan dalam manajemen bimbingan dan konseling. Di sini sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke yang ada di PowerPoint atau presentasi, nah saya ingin mengutip dari Bowers and Hatch Fatur Rahman 2002 halaman 7, menyatakan bahwa program bimbingan dan konseling sekolah itu tidak hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, namun juga harus bersifat preventif dalam desain dan bersifat pengembangan dalam tujuan. Atau bahasa Inggrisnya, comprehensive in scope, preventive in design, and developmental in nature. Oleh karena itu, tentunya perkembangan zaman, teknologi, maupun informasi akan terus menjadi tolak ukur bagi perkembangan bimbingan dan konseling, baik dalam manajemennya maupun dalam pengimplementasiannya untuk memberikan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan konseli atau siswa. Nah, kegiatan konselor sendiri itu diantaranya itu terdiri atas koordinasi, konsultasi, dan konseling ya. Dan beberapa kegiatannya sudah dijelaskan oleh teman sekelompok saya sebelumnya. Nah, kegiatan koordinasi itu tentunya tidak hanya dilakukan oleh perseorangan atau konselor saja ya, akan tetapi kegiatan tersebut juga melibatkan banyak pihak, baik dari pihak sekolah juga dari luar sekolah untuk membantu dalam menetapkan hubungan antar personalia dan sumber daya yang lain termasuk stakeholder lain di luar lembaga untuk mencapai proses dan hasil yang optimal. Nah, ya yang masuk ke PPT ya, untuk yang pertama upaya meningkat, jadi inovasi yang sudah diterapkan itu ada yang pertama, upaya meningkatkan profesionalisme dalam sistem organisasi dan manajemen yang kondusif dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini kalau saya baca itu contohnya, ada suatu model yang dinamakan model CPD, itu telah dibentuk beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Nah, yang dilakukan itu pertamanya dari guru bimbingan dan konseling itu sendiri ya. Untuk yang pertama adalah pengubahan mindset pada guru bimbingan dan konseling, terutama dalam pengembangan kompetensi profesionalnya, pengembangan fungsi musyawarah guru bimbingan dan konseling atau MGBK. Ini komponen dari luar juga ya. Kemudian sebagai sarana pengembangan diri berbasis komunitas, penguatan peran perguruan tinggi penghasil guru yang biasa disebut dengan lembaga pendidikan tenaga pendidikan atau LPTK dalam kegiatan penelitian kolaborasi antara dosen dengan guru serta kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pelatihan penguatan kompetensi guru bimbingan dan konseling. Nah, upaya peningkatan profesionalisme itu tentunya berlangsung dalam sistem organisasi dan manajemen yang kondusif. Kemudian yang kedua itu adalah cyber counseling. Nah, menurut Dina Sofiana dan Wahyuningtyas dan Bakti 2016, cyber counseling itu ini termasuk yang sudah diterapkan dan dikembangkan. Adalah teknologi yang memungkinkan adanya komunikasi secara online antara konselor peserta layanan menggunakan media elektronik. Nah, hal ini tuh dapat digunakan para konselor untuk melakukan koordinasi juga. Kemudian yang selanjutnya ini ada media paras. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramawati, Soli, dan Wibowo pada tahun 2018. Ini yang merupakan singkatan dari panduan relaksasi autogenik sederhana, ini berdasarkan hasil uji kelayakan dapat digunakan untuk mendukung terapi relaksasi secara sederhana untuk membantu peserta didik melatih dan mengatasi kelelahan belajar. Kemudian yang selanjutnya ada audio visual humor simulasi untuk mengatasi kelelahan akademik yang dikembangkan oleh Wibowo dan Nurmala pada tahun 2017 untuk mencoba mengembangkan teknik konseling kontemporer yaitu audio visual humor simulasi yang dilakukan sebagai upaya mengatasi kelelahan tadi, kelelahan studi. Kemudian slide selanjutnya, next slide bisa diganti. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada pembinaan moral siswa di MAN 1 Rantau dalam pembinaan moral siswa. Iya. Nah, di sini tuh
salah satu contohnya, tapi lebih spesifiknya. Untuk yang pertama ini tentang keteladanan. Nah, keteladanan itu sendiri, sebentar maaf. Nah, keteladanan itu sendiri, jadi sebelum anak didik diperintahkan berperilaku terpuji, guru itu pertama-tama harus memberikan contoh dengan berperilaku terpuji terlebih dahulu. Jadi guru sebagai teladan ya, teladan bagi siswa-siswanya. Kemudian yang kedua ada pembiasaan. Nah, pembiasaan ini yang dimaksud. Ya, jadi mohon maaf karena sebelumnya sempat terputus. Ya, jadi selanjutnya itu tadi masuk ke pembiasaan ya. Nah, untuk pembiasaan sendiri itu yang pertama itu pembiasaan moral. Maksudnya yang dimaksudkan adalah pembiasaan moral. Melalui metode pembiasaan ini dilakukan dengan pembiasaan dalam hal keagamaan juga diterapkan dalam berbagai aktivitas. Jadi bukan dalam hal keagamaan saja, tetapi dalam berbagai aktivitas juga, baik dalam kegiatan belajar yang dilakukan secara terpadu, yaitu keterpaduan sistem pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi pembiasaan ini tidak hanya dilakukan di luar kelas saja, akan tetapi juga dilakukan di dalam kelas. Nah, kemudian yang ketiga ada pengawasan, yaitu pengawasan ini melibatkan semua pihak ya dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, tanggung jawab pengawasan ini terhadap perilaku siswa-siswi ini saat berada di lingkungan madrasah atau selama jam pelajaran berlangsung berada di tangan para guru. Ini bukan hanya madrasah saja, tetapi sekolah secara umumnya di tangan para guru dan staf madrasah. Sedangkan pada saat mereka berada di luar jam sekolah, tanggung jawab tersebut menjadi wewenang orang tua. Nah, untuk mengoptimalkan orang tua siswa. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, moral sebagai bagian integral dari pembelajaran. Nah, oh iya, maaf, kameranya. Oh iya, maaf sekali tadi baru sadar kameranya juga ikutan tidak aktif ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk tadi sampai di pengawasan ya. Pengawasan itu bukan hanya dilakukan di luar saja, tetapi juga di dalam. Nah, kemudian selanjutnya itu yang nomor 4 ada moral. Nah, untuk moral itu sendiri itu jadi apa ya namanya, hal tersebut tuh tidak hanya dilakukan dalam kegiatan informal saja, akan tetapi juga dimasukkan ke dalam unsur-unsur pelajaran ya, seperti RPP dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang nomor 5 sendiri ini ada pemberian sanksi. Nah, pemberian sanksi ini dilakukan ketika ada anak yang melanggar apa ya, semacam melanggar peraturan atau melanggar kesepakatan yang telah ada gitu di dalam madrasah tersebut. Nah, hal itu jadi pelanggaran sanksi ini, pemberian sanksi ini dari yang apa namanya, dari pemberian sanksi ringan hingga pemberian sanksi yang berat gitu. Dan ini dilaksanakan atau maksudnya yang menjadi tanggung jawab itu adalah guru dari siswa tersebut gitu. Terima kasih. Selanjutnya silakan bagi pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling terhadap pembinaan moral siswa. Di sini kita mengambil sampel dari salah satu SMA, di mana bimbingan konseling ini memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu meliputi yang pertama dampak terhadap kegiatan pembelajaran, di mana sikap siswa dalam pembelajaran di kelas, di mana di sini siswa cenderung bisa mengerjakan tugas pelajaran dengan rajin dan baik. Begitu pula terhadap absensi, siswa lebih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dan jarang sekali ada siswa yang membolos. Siswa juga lebih bisa disiplin dan lebih mudah disarankan pada hal-hal yang positif, terutama hal-hal yang menghasilkan prestasi baik maupun prestasi akademik maupun non-akademik. Yang kedua sini terhadap kepribadian siswa, dampak terhadap kepribadian siswa. Sini karena siswa sudah lanjutan tingkat atas atau SMA, siswa rata-rata sudah bisa menyadari perbuatan yang mana yang benar dan perbuatan mana yang salah.
kegiatan pembiasaan keagamaan dan pembelakuan tata tertib dengan poin-poin yang tegas membuat siswa lebih disiplin, sehingga tidak begitu banyak permasalahan yang didalami siswa. Dan hal ini memberi pengaruh yang positif terhadap perkembangan kepribadian siswa. Yang selanjutnya yaitu 3, dampak terhadap prestasi. Di sini siswa tidak memiliki permasalahan yang berarti, yang serius. Jadi pada kegiatan pelajaran di sekolah, akan tetapi lebih mudah dilakukan penggalangan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga siswa lebih mudah disarankan pada hal-hal positif, terutama hal-hal yang menghasilkan prestasi baik prestasi akademik maupun non-akademik. Oke, jadi selanjutnya ada studi kasus ya. Studi kasusnya ini kebetulan di MAN 1 Rantau. Di sini itu untuk penelitiannya tuh diharapkan bisa menghasilkan deskripsi. Yang pertama itu manajemen bimbingan dan konseling di MAN 1 Rantau Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dan yang kedua bisa tahu gitu metode atau cara yang dilakukan dalam proses pembinaan moral siswa. Dan yang ketiga bisa tahu dampak-dampak apa aja dari layanan BK bagi pembinaan moral yang dirasakan oleh para siswa. Nah, untuk penelitian ini sendiri itu menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Mills dan Haberman, di mana melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk mengecek dari kevalidan penelitian ini itu melalui teknik triangulasi sehingga meningkatkan ketekunan dan mengadakan member check. Jadi untuk manajemen di MAN 1 Rantau ini terdapat 4 jenis pengawas, 4 tahapan. Yang pertama itu perencanaan. Di perencanaan ini meliputi aktivitas penyusunan program layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK. Nah, itu juga melibatkan seluruh komponen yang terdapat di dalam sekolah. Jadi, guru BK itu tidak berjalan sendiri, sehingga memanfaatkan seluruh komponen yang ada di sekolah untuk turut membantu dan berpartisipasi aktif dalam pembuatan perencanaan atau planning ini. Selanjutnya yang kedua ada pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini meliputi aktivitas yang berupa mengelola pembagian program layanan, di mana membagi peran. Jadi dalam seluruh komponen tadi bisa dipisah-pisah. Nanti mau apa aja perannya dalam melakukan pembinaan moral siswa ini. Setelah sudah lakukan pembagian yang sudah merata, dirasa merata, next nanti bisa melakukan pelaksanaan atau eksekusi, di mana layanan ini tuh diberikan kepada siswa di luar jam pelajaran. Kenapa? Karena pemberian pelayanan ini tuh diberikan dan tidak dimasukkan jam pelajaran, sehingga memang harus memakan waktu di luar jam. Di MAN 1 Rantau ini program layanan BK-nya tuh dilakukan insidental. Apabila ada suatu masalah, nah baru nanti diberikan layanan gitu. Nah, yang terakhir itu pengawasan atau controlling. Jadi aktivitas evaluasi dan tindak lanjut BK dari MAN 1 Rantau itu memberikan pengawasan secara intern oleh kepala sekolah. Jadi kalau internnya itu pengawasan dari kepala sekolah. Terus sebentar guys. Oke, lanjut. Untuk pengawasan ini sendiri ada intern dan juga ekstern. Nah, intern ini nanti dari dalam sekolah gitu, biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang kebetulan memang mengurusi bidang tersebut. Nah, kalau untuk ekstern sendiri nanti lebih kepada pengawas. Nah, pengawas ini bisa dari pengawas tingkat daerah maupun pengawas yang dari luar daerah kayak pengawas pusat atau mungkin dari dinas terkait gitu.
Jadi intinya bahwa implikasi dari pola pembinaan moral ini apabila dilakukan atau dilaksanakan secara terpadu tuh harus mengharuskan guru untuk berpartisipasi aktif gitu. Jadi dari guru sendiri itu sudah harus bisa menanamkan nilai-nilai moral serta pelajaran yang ingin disampaikan ke siswanya itu untuk dirinya sendiri. Nah, apabila sudah terlaksana, nanti baru bisa untuk berbagi atau memberikan pengetahuan yang dia dapat kepada siswa-siswanya. Nah, di MAN 1 Rantau ini tidak semua guru ternyata bisa memiliki kemampuan untuk membuat suatu pelajaran yang terkait langsung dengan materi-materi nilai moral. Misal nilai-nilai moral itu dimasukkan ke sub pokok bahasa, nah itu masih kesadaran dari guru-guru di MAN 1 Rantau ini masih kurang gitu. Sehingga secara umum pembinaan moral di MAN 1 Rantau ini menggunakan pola pembinaan yang dilakukan menggunakan hasil atau manfaat yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, untuk dampak-dampaknya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dan juga untuk pembinaan moral dari MAN 1 Rantau juga sudah dijelaskan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa di MAN 1 Rantau ini peran daripada guru bimbingan konseling ini sangat krusial, sangat penting dalam siswa. Ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara guru BK dan juga pihak-pihak terkait dalam sekolah itu sendiri. Nah, dengan adanya bimbingan dan konseling di MAN 1 Rantau ini memberikan dampak positif. Dampak positifnya apa? Dampak positif terhadap kegiatan belajar siswa, sehingga semua pihak tuh bisa merasakan gitu layanan dari bimbingan dan konseling di madrasah tersebut. Nah, dari layanan-layanan tersebut tuh siswa itu dapat lebih disiplin, sehingga prestasi-prestasi yang diraih juga semakin meningkat, sehingga menjadikan MAN 1 Rantau sebagai salah satu sekolah yang prestasinya cukup tinggi di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga cukup banyak siswa dari MTS dan SMP yang tertarik untuk melanjutkan sekolah di Rantau. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari studi kasusnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri dari kelompok ya. Saya selaku moderator memohon maaf atas keterbatasan dari kelompok 2 relasi kami. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.